kesehatan itu bukan lagi tujuan aku, tapi kesehatan itu ya memang harus jadi apa yang kita lakukan. Kayak kita mandi ya emang keharusan. Tapi menurut aku challenge zaman sekarang itu adalah kemudahan. Kalau ini transparan, mungkin kalau kita makan yang gak bener, mereka udah kayak nangis semua kali mas sebenarnya di dalam. Nah ini yang habis pesen minuman masih manis, ayo sembunyiin dulu. Salsa. Oke. Oh, itu ada contekanku. Nanti kamu nyontek sini ya, Sal ya. Kelihatan. Harus dengan aku ini. Juga ada contekan sebenarnya. Aku menyatat juga ntar ya. Oh, udah mencatat maksudnya? Iya, aku kan atau jangan-jangan dia udah nyiapin question list juga? Enggak dong. Oke, ini teman-teman ternyata. Jadi monolog. Ternyata dia udah nyiapin ini. Oke. Oke Sal, selama ini berarti kamu lebih dikenalnya itu sebagai apa? Kalau di sosial media ya? Sebagai influencer. Influencer? Influencer apa? Influencer kuliner kah? Saudara apa? Influencer olahraga. Influencer olahraga. Ya. Oke. Tapi kalau dari dirimu sendiri, kalau itu kan dikenal oleh orang gitu ya. Tapi kalau dirimu sendiri, kepenginnya sebenarnya awal mulanya gimana sih? Aku tuh sebenarnya punya niatan apa gitu? Aku sekarang memperkenalkan diriku sebagai edukator olahraga. Edukator olahraga, iya. Wah menarik ini. Karena aku pengen, niatnya aku tuh di awal aku pengen semua orang bisa olahraga dengan cara mudah dan gak pusing. Karena dulu aku juga ngalamin kalau olahraga tuh kayaknya kok banyak banget harus gini harus gitu. Katanya begini katanya gitu, dia tuh ini itu. Padahal setelah aku alami dari 2013 sampai sekarang. 2013 itu ternyata gampang banget malah murah banget gitu bagiku. Dan ternyata setelah diimplementasikan kepada klien-klienku yang mungkin kalau total secara data ya 5.000 orang. Itu 5.000 orang. Itu dari data member yang pernah itu. Ya, yang pernah websitemu apa sih? salsalifit.com. salsalifit.com. Oke. Gitu. Itu 5.000 member. Dan ternyata mereka ya sudah confirm bahwa oh ya emang beneran ya gampang dan mudah untuk dilakukan. Kalau itu kan sekarang aku pengen mengajak kamu untuk kembali ke tahun 2013 itu ya. 2013 itu awal mulanya gimana? Kamu membangun kebiasaan hidup sehat gitu. Awalnya tuh sebenarnya gak enak Mas Aji karena aku sakit. Jadi aku sakit namanya getah bening, kelenjar getah bening. Oh, kelenjar getah bening di umur aku itu berarti kayaknya sekitar 17-18 tahun. Berarti aku masih muda banget, tapi aku udah kena kelenjar getah bening. Dan itu di tahun 2013 atau sebelum tahun 2003? Aku kenanya 2011. Jadi aku dulu kuliah di Jogja. Kita sama deh kayaknya kuliah di Jogja ya. Oh, kuliah di Jogja juga. di tahun berapa? Berarti jangan-jangan kita 2011 aku masuk. Oh, 2011 aku masih di Jogja. Masih Jogja ya. 2011 aku masuk. Jadi mestinya kan masuk ke kuliah gitu, itu kan seneng banget gitu kan. Ini aku tuh malah sakit, jadi aku disambut dengan kesakitan. Dan aku kena kelenjar getah bening dan long short story sebenarnya keluargaku itu historinya punya kanker getah bening. Jadi buyutku sama nenekku itu dua-duanya kena kanker getah bening dan dua-duanya meninggal karena itu. Nah jadi saat aku kena, mamaku tuh langsung panik banget kayak wah kok jadi kena juga nih. Dan itu pada saat itu infeksi getah bening. Nah itu aku masih muda banget ya. Setelah itu 2011 aku kena, terus aku pikir kan aku dirawat pastinya di rumah sakit, terus aku pikir ya udah sehat. Ternyata setelah sakit kondisiku terus menurun. Jadi aku nggak bisa kuliah, aku nggak bisa. Jadi kalau misalnya aku sakit, aku tuh benar-benar harus bed rest. Gak bisa kuliah, gak bisa berkegiatan apa-apa. Jadi jalan naik tangga aja capek, mau di kosan cuman tiduran doang, terus mau kuliah juga gak kuat, lemes, gak bisa belajar. Jadi bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Itu karena infeksi getah bening itu. Jadi itu efeknya seperti itu kayak gitu. Karena kan getah bening emang menyerang imun. Oh oke. Jadi imunnya jadi imbalance, terus akunya jadi ya hormonnya gak baik lah di dalam tubuh aku. Terus ya udah 2013 aku mikir kayaknya gue gak bisa nih gini terus, capek nih gini terus hidup, lemes terus rasanya tuh badan kayak gak ada tulang gitu loh Mas Aji. Capek banget, akhirnya yaudah deh harus hidup sehat nih gitu. Oh awal mulanya seperti awal itu? Mulanya itu. Oke, itu 2013. Lalu orang tua gimana? Maksudnya orang tua udah mulai ngajarin kamu tentang hidup sehat ini sejak kecil atau enggak? Atau kamu waktu kuliah tuh jurusan apa? Jangan-jangan jurusan olahraga juga? Enggak. Aku tuh kuliah jurusan sastra Indonesia.
Sastra Indonesia. Di mana kalau boleh? Di UGM. Oh di UGM. Iya. Berarti deket sama kampusku ya, kan psikologi kan, iya sastra, agak serong gitu agak kan. serong. Depan gitu. Ekonomi kan berarti kamu. Aku kan? depan ekonomi persis. Oke. Nah sejak kecil memang orang tua sudah ngajarin tentang pola hidup sehat atau? Sebenarnya orang tua aku lumayan sih mengajar hidup sehat. Maksudnya dia ngasih tahu ini makanan yang nggak baik, ini yang nggak baik. Tapi mungkin secara prakteknya tuh nggak maksimal. Maksudnya mereka hanya kasih tahu ini nggak baik, ini nggak bagus, tapi aku nggak tahu nih ini tuh nggak baik tuh kenapanya tuh nggak tahu, why-nya tuh nggak dikasih tahu. Ini tuh bagus, ini tuh kenapa ya. Mamaku cuma bilang kamu harus minum jus ini ya, bagus, tapi kayak ini bagus buat apa ya, bagus buat mata udah. Tapi kan kadang kalau anak kecil buat mata apa sih gitu kan, apalagi sayur ya. Iya apalagi sayur kecil, gitu. Kamu waktu kecil dulu suka sayur? Enggak suka sama sekali, nggak suka sama sekali. Buah pun enggak. Oh buah enggak buah suka. Enggak. Buah tuh kayak ya udahlah terpaksa gitu, minum jus tuh terpaksa gitu. Makanya mama papaku mengajarkan dan alhamdulillah mereka sampai sekarang masih hidup sehat gitu. Tapi mungkin secara prakteknya enggak maksimal dilakukan, kayak kamu juga harus olahraga. Nah bagian olahraganya ini dilupakan. Jadi fokus ke makanan, apa yang harus dimakan itu segala macam, tapi bagian olahraganya fisiknya tuh enggak. Ya, kamu harus olahraga. Sejak kecil gak diajarin? Tapi aku memang aktif. Suka olahraga tapi? Suka olahraga, aku dari kecil tuh udah renang, tenis, segala macam. Tapi memang tipikal anak yang suka aktif, olahraga ya? Yang suka olahraga, tapi gak diarahkan, maksudnya olahraga tuh misalnya seminggu berapa kali. Terus makanannya harus seperti apa. Jadi kombinasinya tuh mungkin belum pas gitu. Ya mungkin belum utuh gitu belum ya. Utuh. Mungkin ya ilmu pada masa itu ya gak semuanya bisa berjalan dengan lancar, berdua-duanya kan. Mungkin salah satu hal dulu. Makanya menurutku itulah yang akhirnya aku kayak harus menggabungkan nih dua-duanya. Itu awal mulanya seperti itu ya? Awal mulanya, betul. Dan kamu awalnya bikin kamu jadi serius dan aktif bikin konten tentang health and fitness. Termasuk ada nutrisi juga gak sih kalau ada itu juga. Apa awalnya yang terus kamu tadi kan 2013 ya? 2013 kan belum bikin konten kan? Belum bikin konten. Boleh cerita awal mulanya gimana? Awal mulanya 2017 itu aku bikin konten pertama kali. 2016 itu di Snapchat. Jauh sebelum di Snapchat bahkan jauh sebelum Instagram, TikTok dan lain hits itu belum. Dan itu jauh sebelum pandemi gimana? Jauh sebelum pandemi. Jadi 2016 itu aku bikin konten. Sebenarnya itu adalah keresahan aku sendiri juga. Jadi aku udah mulai kerja kantoran. Jadi dulu aku nih ya Mas Aji, aku bangun jam 4. Aku setiap hari kan rumahku jauh dari kantorku dulu di Sudirman. Jadi aku berangkat tuh jam 5, setengah 5 kurang, jam 5 kurang 15 lah. Aku nyampe kantor, aku olahraga dulu. Itu setiap hari. Di kantor olahraga dulu? Jadi kebetulan kebetulan kantorku tuh sebenarnya gym. Jadi emang aku kayak harus mencari-cari mana nih yang dekat sama gym, mana nih kantor yang dekat sama gym. Nah kebetulan ya dapet lah ya di situ. Bener-bener ini kantorku, ini sebenarnya gym. Tapi kamu di situ sudah ada kesadaran untuk olahraga ya kan? Cukup banyak teman-teman kita yang kayak ya kayak harus dipaksa karena kan aku udah dari 2013 kan. Aku karena ada peristiwa itu. Ada peristiwa itu aku nggak mau sampai itu kejadian lagi di aku gitu. Aku sakit. Terus dan aku sadar bahwa kesehatan itu bukan lagi tujuan aku. Tapi kesehatan itu ya memang harus jadi apa yang kita lakukan. Kayak kita mandi ya emang keharusan. Kita makan ya keharusan gitu. Nah olahraga tuh menurut aku jadi udah keharusan. Bukan lagi pilihan. Bagus sekali. Olahraga itu bukan pilihan. Bukan. Tapi orang keharusan, kan milih gitu kayak dia gak punya waktu, gak bisa. Itu tuh harus dilakukan. Jadi makanya makan, minum, sikat gigi, mandi segala macam. Makanya pas aku, ini aku kerja kantoran 9 sampai 5, aku harus ngapain? Oke, berarti aku pilih kantor yang kira-kira dekat sama gym dan makanya aku dulu setiap hari kayak gitu. Jadi sekitar jam 6:30, jam 7 aku udah beres. Padahal kantorku jam 9. Jadi aku masih punya waktu 2 jam bisa untuk baca buku dan segala macam. Gitu. Untuk istirahat juga ya kan? Untuk istirahat abis Right. olahraga. Nah dari situ kan aku mikir ini kayaknya kalau misalnya aku punya anak, aku berkeluarga, nggak mungkin nih aku bisa hidup kayak gitu setiap hari. Aku pulang malam terus jam 4 aku bangun berangkat lagi segala macam. Nah dari keresahan aku itu, kegalauan aku, akhirnya aku bikin konten. Aku mencari, aku kan udah ngambil sertifikasi by the way dari 2014. Ya aku udah gak bisa, emang aku udah punya cita-cita itu, tapi kayak ragu-ragu gitu loh Mas. Aduh kayaknya nggak mungkin dia bisa survive kalau di sini jadi instruktur olahraga atau jadi edukator olahraga. Makanya aku udah ngambil 2014, terus 2017 aku ambil lagi. Sebelum aku ambil 2017, aku 2016 tuh berusaha mencari gimana caranya olahraga yang bisa dilakukan di rumah, tapi efektif dan efisien.
Karena selama ini yang aku tahu dari 2013 kalau kita olahraga kita tuh harus ke tempat studio olahraga, tempat gym, pokoknya kebugaran, pokoknya semua kita harus datang. Tapi jadi ada jarak ya antara tempat kita berada ke tempat itu gitu kan. Dan itu kan sebenarnya effort kan. Ada harus yang kita korbankan, waktu lah terutama gitu. Apalagi di Jakarta. Macet banget gitu kan Mas. Makanya itulah kenapa aku bikin konten olahraga, makan sehat, nutrisi dan itu awal mulanya itu. Karena kalau mesti pindah gitu, aku ngalamin kan dulu sempat nge-gym itu di tempat yang cukup jauh dari rumahku. Dari rumah itu semangat Sal, jadi semangat, olahraga. Gitu. Udah ini berangkat ini, wah kok nggak nyampe lama kan, nyampe gymnya udah malas, udah capek. Iya kan? benar. Jadi kontenmu itu menjadi solusi supaya orang itu tidak harus seribet itu olahraga ya. Benar, nggak mesti ribet, nggak mesti pusing mikirin karena sebenarnya di rumah juga bisa gitu. Mulanya dari kamu bikin konten di Snapchat. Di Snapchat, bener banget. Seserius itu ya kamu, bahkan sejak tahun 2014 kamu udah ngambil sertifikasi. Iya, seserius itu. Aku tuh dulu inget banget 2014 aku umur 20 tahun kalau nggak salah. Itu aku paling muda yang ngambil sertifikasi, bahkan sampai dulu tuh guru aku Mas Fahmi Farezi dulu adalah aerobik se-Indonesia, dia guru aerobik. Dia sampai bilang, kamu muda banget loh, kamu mau jadi guru olahraga. Dia sampai gak yakin gitu. Aku bilang, iya Mas mau gitu. Bahkan sekarang pun aku itu kalau buka Instagram olahraga gitu, yang muncul ada namamu Sal. Aduh terima kasih loh. Salah satunya juga karena si Nucha kan. Iya kan? Mbak Nucha sahabat aku. Iya kan ikut ini juga ya, Zoom atau apa gitu kan. Jadi betul. Sal gitu. Nah tapi akhir-akhir ini ngomongin kesehatan, beberapa waktu lalu itu ada postingan di Twitter ya, yang sekarang X ya kan? Iya betul. Nggak tahu kamu main X juga nggak? Enggak. Mantau aja sih. Mantau aja. Karena kan dulu kamu main Snapchat, siapa tahu sekarang masih ngikutin ya. Di X itu tentang anak muda yang sudah mulai terkena diabetes, ya kan? Gagal ginjal bahkan penyakit jantung gitu. Padahal masih muda gitu. Sebenarnya apa sih sebenarnya challenge yang dihadapin anak muda zaman sekarang itu? Anak muda yang gimana cara maintaining, menjaga kebiasaan hidup sehat. Sebenarnya menurut aku challenge zaman sekarang itu adalah kemudahan. Oh, gimana? Kemudahan. Challenge zaman sekarang adalah kemudahan. Justru malah kemudahan itu sendiri. Karena segala macam itu mudah. Justru kalau itu malah jadi masalah itu jadi masalah. Karena dulu kalau kita nih misalnya kita mau beli makanan atau beli telur, kita harus ke warung kan Mas. Zaman dulu. Sekarang kita tinggal duduk, diem kayak gini, main. Udah datang bisa langsung kayak paket, udah kita langsung cuma gerakin jempol aja ya. Jadi kemudahan ini yang menjadi tantangan buat kita. Apa hubungannya dengan diabetes, sakit? Karena jadi sedentary life alias gak pernah bergerak. Kan kemarin juga sempat rame tuh dibahas di Indonesia itu 3.500 langkah tuh udah paling maksimal. Sehari 3.500 langkah aja. Tapi memang aku pernah coba akhirnya. Aku coba pakai jam tangan. Terus di hari aku total rest day alias aku gak ngapa-ngapain. Itu memang kalau aku cuma di rumah nih bolak balik atas bawah itu aku udah kondisi punya 2 anak ya Mas. Maksudnya harus ngurusin mereka juga. Itu 3.500 tuh memang susah untuk didapetin. Susah banget. Iya. Aku itu waktu pandemi kan di rumah aja. Itu ngedrop banget. Aku sampai sekarang tuh bermasalah kekurangan jalan gitu. Iya. Nah makanya itulah yang menyebabkan ini ya. Kayak kemudahan tuh menjadi tantangan untuk zaman sekarang. Apalagi sekarang setiap detik, setiap 5 detik atau setiap 10 detik aku lupa itu banyak orang yang meninggal karena diabetes. Oh iya? Diabetes, stroke, semua penyakit yang tidak menular. Jadi kalau dulu pada pandemi, saat pandemi kita panik banget nih sama virus segala macam. Padahal sebenarnya yang paling mematikan tuh sekarang itu adalah penyakit yang tidak menular seperti diabetes, darah tinggi, stroke, jantung. Itu kan semua sebenarnya adalah akibat apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk tubuh kita sendiri. Jadi dari tadi ya mengkonsumsi mungkin makanan minuman manis, ya kan, plus kekurangan gerak ya. Gak pernah bergerak. Nah ini yang habis pesen minuman manis, ayo sembunyiin dulu. Ini buat teman-teman yang ini nonton sambil minum minuman. Oke. Karena sebenarnya kalau minuman manis itu kenapa jadi berbahaya banget? Karena sebenarnya kita tuh udah banyak mengkonsumsi hal yang lain yang manis. Contoh? Nasi udah ada gulanya, buah udah ada gulanya. Memang gula alami, tapi mereka tetap gula.
Jadi kalau misalnya coba kita pikirnya kita oh ya udah makan nasi, tadi makan buah, enggak buah sehat, tapi kan ada gulanya. Terus kita makan misalnya minuman yang ada gulanya lagi. 20 gram itu gede banget. Terus tambah lagi 10 gram. Ya itu gak berasa. Sesimpel kopi susu. Orang bilang kopi susu tuh gak apa-apa. Iya gak apa-apa asal gak pakai gula. Karena sebenarnya susunya udah ada gula. Nah iya susunya udah manis ya. Udah manis. Jadi kalau misalnya ditambah gula lagi, kopi susu gula aren itu manis banget. Jadi makin-makin. Makanya banyak yang nyalahin kopi. Padahal sebenarnya bukan salah kopinya. Bukan salah kopinya. Salah campuran-campurannya. Ternyata hidup terlalu manis itu bermasalah teman-teman ya kan. Ya benar. Hidup terlalu manis itu ternyata itulah tantangannya. Kalau tadi kan sebenarnya ini ya soal apa? Kita konsumsi. Aku di sini aku baru muncul pikiran karena kadang kan sarapan nasi ya, nasi banyak gitu, ya kan itu juga gula ya kan. Iya tapi nggak apa-apa sih mas sebenarnya. Asal geraknya olahraganya juga ada. Juga. Dan sebenarnya kadang orang suka nyalain nasi kan. Sebenarnya nasi itu nggak salah, yang salah tuh teman-temannya. Oh iya. Jadi misalnya kalau makan nasi sama bakwan goreng, sama bakwan jagung, sama perkedel, kentang, itu kan udah karbo semua ya. Ketawa ya. Ada goreng tadi habis makan gorengan. Itu kan semuanya karbohidrat. Tapi kalau misalnya makannya nasi sama telur, sama sayur, itu udah bagus banget sebenarnya. Iya. Dan ditambah mesti diseringin ya gerakan olahraga. Nah latihan atau aktivitas fisik apa yang mudah ramah buat pemula? Kan tadi kan kamu punya niatan kan membawa olahraga ini menjadi apa tadi? Simple, menyenangkan, bisa mudah dilakukan gitu. Betul. Apa latihan fisik yang paling gampang sebenarnya yang pertama adalah jalan. Iya sih jalan itu. Jadi olahraga itu gak harus ribet-ribet. Kadang kan orang juga kayak harus ikut maraton. Enggak udah jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Jalan tuh tapi jalannya harus teratur dan terstruktur. Misalnya selama 15 menit jalan, gak berhenti. Kalau misalnya bisa gak sih jalan di mall? Boleh tapi ya lo 15 sampai 10 menit lo gak boleh berhenti. Terus jalan. Nah kalau lihat diskonan kan berhenti. Langsung lihat ya langsung berhenti ya. Enggak ya mesti harus jalannya. Terus jalan. Jadi di mall pun gak apa-apa. Asal jalan 15 menit minimal. Naik gitu ya. Di eskalator pun juga mesti jangan berhenti ya. Mesti jalan. Jadi gitu. jalan terus. Ya. Nah saya itu paling mudah. Terus yang kedua jangan lupa dilatih ototnya. Nah latihan otot tuh yang sebenarnya ini menurut aku gampang banget. Plank, squat. Squat itu sesimpel kayak simple tapi berat sih ya. Kayak ya udah kita mau duduk ke sofa nih kayak gini gak jadi berdiri lagi. Terus diulang misalnya sehari 100 kali. Ya, sekarang kita berdiri aja. Boleh. Langsung gitu. Jadi gampang banget plank, squat. Terus kalau misalnya cewek-cewek aja gak mau push up tuh berat ya udah coba aja 2 itu dulu deh plank sama squat. Gak usah muluk-muluk. Aduh aku lihat tuh di Instagram ada orang burpees tuh effortless gitu. Gak usah sampai sana dulu. Udah yang gampang aja dulu yang bisa kita lakuin untuk diri kita. Lakuin berkala. Rutin ya. Konsisten. Itu PR-nya juga sih. Konsisten itu yang kadang. Udah itu pasti kita jadi ngerasain oh ya ternyata badannya tuh jadi lebih enak. Naik tangga lebih enak. Bangun tidur gak sakit-sakit badannya. Ini badannya lebih fit. Terus kayak kita misalnya mau bulak-balik segala macam, pikiran kita bisa tetap tenang. Itu ngaruh juga loh Mas pasti Mas Aji sebagai ahlinya ya bukan kan. Bukan ahli sih, bukan ahli. Tapi memang aku seneng bisa ngobrol sama kamu karena gini, akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir ini atau mungkin setahunan terakhir ini, aku punya concern gini. Aku kan menyuarakan tentang kesehatan mental. Cukup banyak temanku yang sangat lantang bersuara tentang kesehatan mental. Betul. Tapi dia itu nggak pernah olahraga. Iya. Nah, itu yang menjadi concern karena maksudnya gini ya, kita sama-sama tahu lah bahwa untuk menyehatkan mental, salah satu jalannya adalah lewat olahraga. Nah kalau kita menyuarakan lantang tentang yuk sehatkan mental, ya mesti kitanya sendiri juga mulai olahraga gitu. Betul, makanya setahunan terakhir ini aku juga mulai mengajak diriku untuk disiplin olahraga. Tadi sesimpel jalan kaki. Kalau nggak bisa nge-gym aku minimal dalam satu hari mesti jalan kaki 45 menit. Aku punya walking pad di rumah ya kan. Bagus banget tuh Mas. Ya, sambil nonton Netflix. Gak masalah kan. Yang penting kan jalan yang gitu. penting jalan. Iya, jadi aku senang sekali menyuarakan hal ini juga bahwa ngomongin kesehatan mental, kita jangan lupakan kesehatan fisik. Mulai olahraga gitu. Betul Mas. Ada 2 hal yang ingin aku tanyakan. Pertama adalah meluangkan waktu. Kadang orang itu kayak aku gak punya waktu gitu. Kalau ada alasan seperti itu gimana sih? Maksudnya kayak ada, iya aku tahu sih olahraga itu penting.
Tapi tipsnya apa gitu biar aku punya waktu? Ini aku tuh punya cerita lucu, gimana ya, lucu dan menyedihkan sih. Jadi kalau sekarang itu kan memang ya kalau kita kecil mungkin award kan, kayak kita misalnya kamu bisa ini, kamu dikasih ini, kamu ranking ini, kamu dikasih ini. Nah mungkin kalau udah di umur 30-an ke atas kayak aku atau udah yang mulai 25 tahun ke atas, kayaknya memang harus jadi punishment sih mas. Kita takut-takutinnya. Punishmentnya tuh sesimpel gini, misalnya ini cerita temanku. Jadi temanku ini dia anaknya aku punya teman, anaknya tuh umurnya sekitar seumuran aku 6 tahun. Nah terus dia ke playground. Nah ternyata di playground itu ada tulisan maksimal berat badan 95 kilo. Nah ayahnya itu beratnya 100 kilo. Ayahnya suaminya. Iya suami temanku. Ini si ayahnya ini. Ayahnya beratnya 100 kilo. Di situ tulisannya maksimal 95 kilo. Nah anaknya itu sedih banget karena yang lain bisa main sama ayahnya, dia nggak bisa main sama ayahnya masalah berat badan. Dan anaknya itu ngomong terus sampai selama 3 hari 4 hari. Kayak mama aku sedih banget, kenapa papa nggak bisa main sama aku, makanya papa harus olahraga dong. Anaknya aja sadar gitu, papa harus turunin berat badan. Nah maksudku itu yang sering aku bilang, coba deh kalau misalnya lo kayak gitu, lo sedih banget gak sih sebenarnya? Gak bisa nemenin anak perkara obesitas, overweight, gara-gara keberatan, gara-gara nggak sehat. Itu masih mending ya dia bisa datang ke playground bersama. Tapi kalau kondisinya nggak bisa, dia cuma bisa di rumah, udah nggak bisa jalan, harus cuci darah misalnya, harus ke rumah sakit terus, harus minum obat terus, nggak bisa. Bahkan buat nemenin lari-lari kecil di rumah udah nggak bisa gitu. Sebenarnya sesimpel itu yang sering aku kasih tahu gitu, apalagi yang udah punya anak. Tapi kalau misalnya belum punya anak, ya emang mau kita udah makin tua kita makin jompo. Kemarin ada teman aku lagi umur paling 35 tahun, dia belum nikah, itu udah kena asam urat sampai nggak bisa jalan. Kakinya bengkak banget, dia sampai harus dirawat 3 hari apa 4 hari di rumah sakit juga. Jadi ya maksudnya jangan sampai kita udah kena dulu, baru kita ya udah deh, gue meluangkan waktu. Ya kenapa nggak kita dari sehat sekarang? Iya benar. Kenapa nggak dari sehat sekarang? Kenapa nggak dari kita masih mulai sekarang ya, luangin waktu dan sekarang ya. Aku sih kalau aku ya prinsip aku mendingan uang aku buat beli baju olahraga, buat beli alat olahraga daripada aku harus sakit gitu. Sakit kan bukan masalah bayar rumah sakit segala macam, tapi kan hati kita juga nggak tenang kan mas? Hati kita nggak tenang, orang-orang sekitar kita juga mikirin kan, duh kok dia nggak sembuh-sembuh ya, kok dia sakit terus ya, kok dia lemes ya, kok dia ini ya, kayak banyak hal. Tentu saja dari pekerjaan segala macam itu akan tersisihkan gitu. Makanya aku yang selalu menyemangati itu, ayo jangan sampai ada kejadian dulu baru nyesel. Mendingan ya udah dari sekarang aja. Kalau misalnya nggak punya waktu ya harus punya waktu. 10 menit juga bisa kok, 15 menit juga bisa kok. Ada teman gue itu namanya Mario di X ya, di Twitter itu dia bilang gini, kalau kamu usianya masih muda dan kamu merasa jombo gitu, ya kan kadang kan gitu kan, aku jombo. Itu bukan karena kamu memang seperti itu, bisa jadi karena kamu kurang olahraga, kamu nggak jaga makanan dan sebagainya gitu. Jadi jangan terus malah mengglorifikasi jombo gitu. Iya, aku juga nggak setuju sih. Kayak jompo tuh digede-gedein gitu. Itu bukan sebuah kebanggaan, tapi justru itu malah menandakan kalau usia masih segitu, masih jauh dari sebenarnya jompo gitu ya. Berarti itu tanda bahwa mungkin karena kurang olahraga. Dan kalau waktu tadi kan ini mungkin teman-teman juga sering ngalamin gitu, kayak kita scroll sosial media lah, itu Instagram, TikTok, itu mungkin 1 menit bahkan lebih. Kan kalaupun hanya 1 menit bisa buat plank kan? Benar, bisa banget mas. 1 menit bisa buat squat kan? Buat squat, benar. Jadi sebenarnya pasti ada waktu. Iya sebenarnya bukan karena nggak punya waktu. Bukan gak punya waktu. Cuma waktu itu kita gunain ke hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting. Gak penting amat. Gak penting amat, benar. Kadang kayak, tapi kan capek pengen istirahat dulu. Ya terus istirahatnya cuman goler-goler udah gitu, nanti kalau misalnya ada sesuatu dengan badan kita terus disalahin adalah kantor. Biasanya gitu kan mas. Iya. Karena ini fenomena yang terjadi sekarang tuh di hampir banyak kantor. Aku kalau misalnya ngajar ke korporat itu BMI yang normal, kalau misalnya aku tanya itu paling 10% atau 5%. Sisanya tuh overweight dan obesitas. Separah itu sekarang. Jadi makanya aku tuh sampai kayak, ayo dong please, harus bergerak dong setidaknya 10 menit aja sehari, gak apa-apa banget. Jangan sampai
sakit, yang disalahin itu adalah bosnya, yang disalahin adalah istrinya, yang disalahin adalah suaminya, anaknya. Kan sering banget kan Mas dengar, ya kan gue kerja karena gue suami yang baik, gue kan kerja istri yang baik ya, tapi dia nggak baik sama dirinya sendiri. Padahal kan yang penting adalah diri sendiri dulu. Kalau relasi dengan keluarga, justru kalau kita memang benar-benar mencintai keluarga kita, justru kita perlu menyehatkan diri kita kan, menjaga kesehatan kita. Benar, Mas, benar. Nah kalau tadi kan waktu, kalau komitmen atau konsistensi itu gimana Sal? Kan oke, ini semangat ini kan minggu ini siap hari lari misal gitu, tapi minggu kedua nanti terus udah malas gitu. Menjaga konsistensi itu gimana? Aku sering bilang semangat sama motivasi itu pasti naik turun. Apalagi semangat ya. Semangat tuh biasanya pertama doang tuh. Abis itu gak ada tuh semangatnya. Kayak abis ini daftar member gym gitu. Itu kan semangat banget kan Mas. Seminggu 2 minggu abis setiap hari datang malah. Udah gitu udahlah gitu. Motivasi juga sama. Kayak ada goal tertentu segala macam. Tapi ternyata udah dicari-cari tuh akhirnya negatif-negatifnya. Dia mah pakai pil, dia mah operasi segala macam. Apalagi cewek nih. Ya menurut aku lakuin aja. Disiplin aja. Sesimpel itu. Gak perlu terlalu ribet. Gak usah ribet-ribet kayak dipikirin. Aku inget banget kata Cristiano Ronaldo. Dia selalu bilang banyak banget yang pengen jadi kayak dia. Tapi sebenarnya orang-orang tuh gak tahu dia tuh ya setiap hari mungkin bisa nendang 500 kali, 1000 kali. Lari juga berapa kali. Tapi orang kayak ih keren banget harus jadi dia. Padahal ya dia cuma ngelakuin disiplin. Dia cuma bilang itu. Gue gak ngelakuin apa-apa. Gue bukan orang hebat. Gue bukan dikasih Tuhan yang emang langsung pinter bola, tapi dia juga latihannya karena disiplin. Ya udah disiplin aja. Kalau lagi males, berarti turunin intensitasnya. Kalau aku kayak gitu, misalnya aku lagi, kayak lagi males, lagi mager, ya udah aku turunin di intensitasnya. Kalau misalnya aku latihan beban, biasanya beban pertama kali mulai aku misalnya 5 kilo, aku turunin ke 3 kilo. Atau misalnya lari atau jalan gitu. Misalnya aku jalannya agak cepet gitu, ya udah ini bener-bener jalan aja, tapi lakuin. Tetap lakuin ya. Jadi tips untuk menjaga konsistensi adalah tetap lakuin tapi intensitasnya atau bebannya diturunin gitu. Itu fleksibel tuh intensitas. Bisa misalnya biasanya olahraga 1 jam. Karena lagi nggak mood gitu, lagi bete, ya udah turunin 30 menit. Ya udah turunin 20 menit tapi jangan berhenti. Kalau aku nambahin untuk menjaga menjaga konsistensi ya, tipsku adalah olahraga itu sebenarnya simpel. Yang bikin ribet itu bikin kontennya. Itu bener banget. Iya kan? Bikin konten dan kepengen viral gitu. Pengen ke viral. Lalu mikir, nanti gimana ya? Harus di shoot di sini atau pakai aduh ya Allah, gak usah dipikir-pikir kayak gitu. Olahraga itu simple sebenarnya. Simple banget, Simple banget. Tapi itu mikirnya nanti bikin kontennya gimana? Itu yang harus jadi olahraga. Itu bener sih Mas ya, pikiran kita kan kayak nanti tuh kayak gini, nanti kayak gitu. Padahal kan nanti itu juga belum tentu kejadian nanti kayak gitu kan ya. Lakuin aja dulu. Kalau kesalahan umum yang seringkali dialami banyak orang ketika memulai olahraga apa? Biasanya ekstrim. Misalnya ada yang viral, diet 500 kalori gitu, diikutin. Contoh 500 kalori itu ngapain dia? Ya berarti misalnya makan sehari cuma buah doang gitu, pas apel doang atau apa doang gitu. Terus sama olahraga ya. Tapi olahraganya kenceng gitu. Ya, squat, plank. Terus lari segala macam dalam 1 hari. Gitu. Tapi makanannya kurang kan. Bensinnya kurang lah. Terus sakit. Terus jadi kapok nyalahin. Udahlah gue emang gak bisa nih, gue udah bukan jalan gue untuk hidup sehat. Karena gue sakit gitu. Padahal caranya, makanya aku tuh bilang jangan ekstrim. Satu-satu dulu, misalnya apa, aku tuh paling suka banget manis-manis. Ya udah coba dikurangin. Misalnya sehari bisa minum manis 2 kali, ya berarti pelan dikurangin 1 sampai misalnya 2 bulan. Udah 2 bulan berhasil, kurangin lagi. Jadi setengah gulanya, kurangin lagi gak pakai gula. Ya emang mau bertahap. Aku selalu bilang kita naikin berat badan aja ada waktunya. Gak mungkin kan hari ini terus besok kita langsung nambah 10 kilo kan Mas. Kan gak mungkin kan. Kan sebenarnya naik 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo kan itu ada tahapannya. Nah menurunkan berat badan juga sama. Ada tahapannya. Tapi kan orang kadang pengen yang instan, pengen yang cepat. Jadi pengennya ekstrim. Ya gak usah ekstrim, pelan-pelan aja. Jadi kesalahan umum yang sering dialami banyak orang adalah ekstrim ya. Langsung ngegas gitu, langsung gitu ya. Sehingga untuk menghindari kesalahan itu ingat untuk bertahap ya. Segala sesuatu yang bertahap. Betul. Lalu kapan waktu yang tepat kita mencari insight atau nanya ke nutrisionis, ke personal trainer atau health coach gitu. Kapan sebenarnya kita ini memerlukan untuk
konsultasi gitu? Sebenarnya baiknya dari awal. Tapi kan aku tahu kalau misalnya dari awal kan pasti banyak lah considerationnya. Kayak aduh baca harus bayar dong. Nanti kan jadi makin banyak tuh. Aduh nanti ini nanti itu. Ya udah jalanin dulu aja. Misalnya 2 bulan 3 bulan. Pasti kan dari situ badannya mulai nagih. Mulai tahu ada perubahan. Nah kalau udah 2 bulan 3 bulan berarti harus tahu oh badan aku tuh ternyata kayak gini. Aku harus apa ya nextnya. Karena badanku dengan badan dia itu beda. Aku udah gak bisa sih misalnya kopi yang pada umumnya. Aku harus beda sendiri nih. Apa nih? Nah itulah saat yang tepat untuk ketemu dengan yang ahlinya. Jadi gak kemana-mana. Karena biasanya kalau udah naik levelnya, itu jadi tiba-tiba juga pengen ekstrim. Ada di awal tuh ekstrim, nah begitu naik level juga kayak, oh kayaknya aku bisa nih ini itu. Ternyata jadi cedera misalnya. Ternyata jadi sakit. Nah makanya memang harus ada insight selalu. Aku pun punya coach gitu. Maksudnya aku seorang coach tapi aku juga punya coach. Jadi memang kita harus punya insight dari orang lain. Di sisi lain sebenarnya kita tidak perlu nunggu bermasalah dulu baru mencari insight ya sebenarnya. Harus makanya kita harus sadar diri. Kalau aku tuh selalu catat sih sebenarnya hal apapun. Misalnya aku makan apa segala macam. Nanti aku lihat sebulan, aku review. Oh ternyata ini dicocok di aku ini enggak. Nanti kalau misalnya aku kok ini enggak cocok ya. Aku misalnya aku harus konsul ke dokter, aku konsul. Ke dokter gizi misalnya. Dok ini kenapa ya. Kok saya ternyata misalnya saya gak cocok makan telur contoh ya misalnya. Oh ya mungkin kamu kebanyakan kan bisa dia kasih insight ke aku. Atau misalnya olahraga. Kok olahraganya aku gini tapi kok progresnya dikit ya. Aku coba bisa tanya ke trainerku. Apa yang harus aku lakuin nih. Nanti kan pasti dia akan kasih saran. Karena kan kadang kita sendiri egois kita juga ada kan mas. Ego kita ada gitu, berasa benar, ambi kita juga tinggi gitu. Makanya memang harus ada selalu yang bisa menemani kita gitu. Iya. Karena pada akhirnya sebenarnya unik ya. Tiap orang itu unik ya. Yang cocok buat orang lain belum cocok buat kita ya. Betul. Ya kan? Semua orang tuh pasti beda sih mas. Mau dia kembar identik, lahirnya bersamaan, itu pasti tetap beda mereka berdua. Gimana cara kamu mengencourage ya, atau mensupport atau memberi semangat teman atau keluarga yang mungkin mau memulai hidup sehat tapi masih mager? Aku tuh sering banget. Saran yang biasanya kamu berikan apa? Sarannya aku berikan ya jangan sampai nyesal. Sebenarnya sering banget. Karena di umur aku sekarang aku kan 31 tahun. Banyak banget yang udah mulai kena penyakit. Penyakit ya, kan, yang penyakit degeneratif yang sebenarnya itu nggak menular gitu. Nah jangan sampai makin bertambah umur, karena makin bertambah umur, apalagi 30 tahun ke atas, masa otot udah mulai turun. Oh gimana? Masa otot tuh makin habis. Bertambah 30 tahun ke atas, makin turun. Aku udah cukup jauh dari 30 tahun dan masa ototku juga. Gak apa-apa dong, mas tapi kan semangat olahraga. Harus mulai olahraga ya. Dan aku selalu, makanya sekarang banyak di konten Salsa Live It itu aku kasih orang yang inspirasi misalnya udah 70 tahun, udah 50 tahun, mereka tetap olahraga. Salsa Live It itu di Instagram? Di Instagram, di TikTok, di YouTube, ada semua. Di Pinterest ada juga. Di Pinterest? Ada. Pinterest juga? Ada. Emang Pinterest bisa? Bisa. Bukan Pinterest itu cuma gambar, tapi sekarang udah bisa video mas. Oh canggih juga ya Pinterest ya. Dan banyak juga orang yang mencari inspirasi di situ. Di situ ya. Oke. Facebook udah lupa sih. Tapi semua akunnya namanya itu ya. Sama, Salsa Live It. Oke. Berarti gitu. Cara mengencourage mereka adalah dengan selalu mengingatkan sih kalau daripada menyesal. Iya, jangan misalnya orang suka kayak tapi dia hidup sehat meninggal ya, kalau meninggal kan udah takdir. Tapi mau gak hidupnya itu spend time kita itu dengan maksimal. Dengan full gitu. Kita gak merasa sakit. Kita tetap merasa happy gitu. Kan kita gak tahu kan ya mas umur ya. Namanya misalnya umur kita mungkin besok 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tapi kan bisa gak kita memaksimalkan umur kita itu dengan hal yang paling maksimal untuk tubuh kita. Yaitu kita memberi kesehatan untuk tubuh kita gitu. Iya setuju. Jangan karena, kita malah ngasih racun terus gitu. Iya karena ada orang yang malas olahraga gitu, membenarkan tidak olahraga karena mereka merasakan mati kan, itu takdir. Iya itu takdir, terus kayak ya udah menikmati hidup ya. Menurutku menikmati hidup justru dengan kita memberi asupan yang terbaik untuk organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Kalau ini transparan, mungkin kalau kita makan yang gak benar mereka udah kayak nangis semua kali mas sebenarnya di dalam tubuh. Makanya olahraga adalah cara untuk mencintai diri kita sendiri. Kita mensyukuri hidup ini. Kalau memang kita mensyukuri hidup ini, kita perlu olahraga karena kita merayakan hidup ini. Hidup ini gitu harus dengan olahraga justru. Jangan malah dengan mager.
Pertanyaan terakhir ini tiba-tiba kepikiran. Kamu sebagai influencer olahraga, ya kan, bisa dikatakan atau edukator, ya, Yes, edukator. mengedukasi kesehatan. Ada opini gini, ketika orang-orang melihat konten-konten olahraga, justru mereka itu insecure, ya kan? Itu gimana? Karena kan ada orang, misal kalau yang cowok gitu ngeliat, ini kok six pack ya, gitu ya kan? Kalau kelihatan nun jauh di sana gitu, dari badanku gitu, jauh banget terus jadi insecure malah jadi ngedrop gitu. Menurutmu gimana? Mungkin bisa sharing tips buat teman-teman yang netizen yang nonton konten-konten influencer kesehatan gitu. Menurut aku jangan cuma ditonton sih, dilakuin aja. Karena banyak banget yang komen misalnya gini, Mbak jujur ya, aku tuh udah nge-savein berapa video kamu, jangan sampai nyebutin, tapi nggak ada yang aku lakuin satupun. Jadi kan berarti kalau dia nonton kelamaan dia insecure karena nggak dilakuin kan Mas. Coba kalau misalnya dia ngelihat satu terus dia lakuin, pasti dia nggak akan insecure. Karena dia tahu, oh untuk menjadi seperti ini perjuangannya banyak nih. Untuk menjadi six-pack tuh nggak sekonyong-konyong six-pack gitu, lahir langsung six-pack kan, nggak anak bayi aja nggak ada six-pack kan Mas. Tapi kan ada prosesnya. Makanya kalau dia lihat terus dia lakuin pasti gak akan insecure. Tapi kalau dia lihat doang, lihat lagi, dia save, insecure. Jadi tipsnya itu teman-teman. Dan supaya tidak insecure, lakuin. Jadi kalau ada pertanyaan, olahraga apa yang bagus untukku? Olahraga yang dilakuin. Yang dilakuin, jangan diem doang. Bener. Thank you for being here. Mungkin ada terakhir ingin disampaikan kepada teman-teman yang terutama yang malas olahraga. Pesan aku, namanya motivasi, semangat itu pasti naik turun. Yang paling penting adalah lakuin aja dulu, disiplin setiap hari. Kalau perlu pakai alarm di handphone untuk ngingetin olahraga. Dan yang paling gampang adalah siapin baju olahraga setiap hari. Siapin baju olahraga setiap hari. Walaupun lemari kita enggak kok, kamar aku kecil, rumah aku kecil, tinggal ngambil, enggak. Tapi kalau kita udah ngambil dari malam, kita taruh di dekat handphone deh. Pasti hal pertama yang bangun tidur kita ambil kan handphone kan. Pasti kita jadi, ingat, oh ya aku harus olahraga hari ini. Jadi kepikiran pasti. Oh iya ya, aku harus olahraga nih hari ini. Itu tips praktis yang sangat bermanfaat sih. Itu tips paling gampang banget yang aku lakuin dari 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Jadi aku siapin baju olahraga aku, baju olahraga suamiku, udah. Jadi kayak kita pagi udah tahu nih. Walaupun misalnya olahraga malam nih Mas, nggak apa-apa. Atau sore gitu, atau misalnya baru pulang kantor nih baru bisa gitu, nggak apa-apa. Yang penting udah siapin. Udah disiapin. Kita jadi tahu, udah masuk ke jiwa kita. Itu kayak ini, kalau sekolah itu kan disiapin baju seragamnya kan. Benar. Ketika udah disiapin kan nggak mungkin kita lupa sekolah kan. Bener, itu dia Mas. Oke, thank you. Dan ini terakhir untuk Kuliner Selaras, biasanya ada baca surat dari strangers. Jadi strangersnya sebenarnya teman ngobrol Kuliner Selaras di episode sebelumnya, tapi nggak ada namanya, anonim. Silahkan kamu baca. Semoga selaras buat kamu. Silahkan. Fly. If you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. It doesn't matter what you do as long as you do not stop. Tuh, ini bagus banget. Tepuk tangan dulu dong. Bagus banget. Thank you juga. Terima kasih ya Mas Aji sudah mengundang aku. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami di Kuliner Selaras ini bisa membantu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.